Selamat datang di Kalasa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Dua video kemarin kita sudah membahas mengenai Ryzen 5000 series dan yang pertama ditambahkan dengan RX 5500M di laptop MSI Bravo dan yang kedua kita membahas mengenai MSI Katana yang menggunakan Intel Core i5 ditambah RTX 3050. Dan di video kita kali ini kita mendatangkan seri penantangnya yaitu dari Lenovo Legion yang menggunakan Ryzen 5 5600H ditambah dengan RTX 3050. Tapi seperti biasa mengingatkan bahwa video kita akan selalu tampil di hari Kamis dan hari Minggu di jam 12 siang. Serta jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kita. Dan laptopnya apa? Dan seperti apa? Ini dia. Di depan saya sudah terdapat Lenovo Legion 5 dengan full SKU-nya Legion 5 15ACH6 dengan MID, biarkannya lebih tepat untuk spesifikasinya, 82JW003R1D yang menggunakan Ryzen 5 5600H, 6 core 12 thread, TDP di 45 watt, fabrikasi di 7 nanometer, serta memiliki codename di Cyzen. Dan base clock-nya sendiri di 3,3 GHz hingga maksimal di 4,2 GHz. Dan RAM-nya menggunakan 16 GB dengan DDR4 3200 untuk speednya, storage 512 GB, dan laptop ini ditenagai oleh 2 GPU seperti biasa. Dia menggunakan AMD Radeon Graphics dan ditenagai juga oleh RTX 3050 4GB GDDR6 dengan 128 bit dan TDP-nya di 60 watt. Dan Lenovo membandrol laptop Legion ini di angka 17.999.000 saja, include garansinya 3 tahun dan ADP-nya juga 3 tahun. Dan Lenovo biasa kasih nama di Legion Ultimate Support, jadi garansinya cukup panjang, lebih panjang jika dibandingkan dengan brand-brand lain. Dan include Office Home Student 2019. Secara desain tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan Legion seri sebelumnya, tapi di finishingnya dia sedikit ganti. Karena di seri yang lama yang menggunakan finishing seperti karet, saat kita pakai terlalu lama ini membekas dan tampak goresan yang cukup dalam. Tapi di seri seperti ini cukup aman. Tapi desain yang lain kurang lebih sama dengan desain yang cukup simple, cukup elegan juga, di mana logo Lenovo terletak di bagian pojok kiri bawah dan Legion di pojok kanan atas dengan gradasi warna. Dan satu hal lagi yang membedakan ada di bagian webcamnya, dia tidak menyertakan privacy shutter manual seperti ini, tapi dipindah ke bagian kanan yang mereka beri nama e-camera shutter. Untuk kombinasi warnanya, di mana di bagian punggung layar dan di bagian palm press dia menggunakan blue, dan di bagian untuk port angle-nya dan di bagian bawah body dia menggunakan phantom black. Dan dimensinya sendiri dia menggunakan 36,2 x 26 dan ketebalannya di 2,6 cm serta bobotnya cukup wajar untuk kelasan laptop 15,6 inch yaitu di 2,4 kg. Untuk keseluruhan bahannya dia menggunakan plastik polikarbonat, tapi ini bukan plastik biasa. Plastiknya terkesan kokoh dan terkesan tidak murahan sama sekali. Oke, sekarang kita akan beralih ke bagian layarnya. Untuk layarnya seperti biasa dia menggunakan 15,6 inch dengan 3 sisi bezel di bagian kanan, kiri, dan bagian atas yang cukup tebal. Tapi di bagian bawah terdapat logo Legion di tengah yang memiliki frame yang cukup tebal. Untuk color gambutnya dia di 72% NTSC atau setara dengan 100% sRGB dengan IPS panel. Jadi ini benar-benar pure IPS panel dengan tingkat kecerahan di 300 nit dan refresh rate-nya bisa dikatakan cukup menarik karena dia menggunakan 165 Hz. Jadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan laptop-laptop sekelasnya yang menggunakan 144 Hz. Serta di atas juga terdapat kamera dengan resolusi 720p atau 0,9 megapiksel yang memiliki kualitas gambar sangat-sangat baik, dilengkapi dengan e-camera shutter yang diletakkan di port bagian kanan. Dan layarnya sendiri juga mendukung Dolby Vision, G-Sync, dan DC Dimmer, di mana dia akan bisa menyesuaikan dengan situasi cahaya sekitar kalian. Jadi kalian tidak perlu menurunkan secara manual, dia otomatis akan menyesuaikan dan cukup membuat nyaman saat posisi perubahan cahaya di belakang kita. Untuk kameranya sendiri memiliki kualitas yang cukup baik dengan resolusi 720p atau 0,9 megapiksel yang mungkin di atas rata-rata jika dibandingkan dengan laptop lain, dan di sebelah kanan terdapat e-camera shutter seperti ini.
Untuk pampersnya sendiri ini masih sama seperti Legend seri terdahulunya dengan tombol power terletak di bagian tengah atas dan di mana di tengahnya terdapat LED yang menandakan kalian sedang menggunakan pengaturan performance apa yang dapat kalian atur menggunakan function dan key untuk mengatur performance-nya atau mengubah warnanya. Untuk keyboardnya sendiri bisa dikatakan ini sangat-sangat enak, sedikit perubahan jika dibandingkan dengan Legend seri lama di mana feel clickingnya masih tetap terasa, tapi di sini jauh lebih silent. Jadi seperti keyboardnya sedikit naik kelas, dan keyboardnya sendiri memiliki 4 zona pengaturan warna yang kalian dapat atur menggunakan Lenovo Vantage atau menggunakan shortcut function dan spasi. Dan di bagian kanan terdapat number pad untuk kalian untuk kegiatan akuntansi, dan yang paling menyenangkan adalah tombol arrow-nya merupakan tombol full size, jadi tidak setengah-setengah, dan tombol home and page up page down juga dibuat satu baris di bagian pojok kanan atas. Jadi ini merupakan keyboard yang cukup perfect menurut saya. Sekarang kita akan pindah ke bagian portnya, dan bisa dikatakan Lenovo ini memiliki port yang sangat-sangat komplit jika dibandingkan dengan kompetitornya. Di bagian kanan terdapat e-camera shutternya dan terdapat satu buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama. Di bagian kiri hanya terdapat combo jack audio dan USB Type-C 3.2 generasi yang pertama yang juga bertindak sebagai DisplayPort. Di bagian belakang ini portnya cukup banyak, di mana terdapat satu buah port RJ45 dan satu buah port USB Type-C lagi 3.2 generasi yang kedua yang juga bertindak sebagai DisplayPort dan Power Delivery. Di sampingnya terdapat dua buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama, HDMI, dan terdapat pula satu lagi USB Type-A 3.2 generasi yang pertama yang juga bertindak sebagai Always On USB, dan di sampingnya terdapat DC In. Untuk fiturnya, semuanya terpusat pada software Lenovo Vantage. Kalian dapat atur performance-nya di software ini. Kalian juga dapat atur network, auto close, hybrid mode, dan lain sebagainya. Dan terdapat tools tambahan, terdapat macro key di sini, dan ini cukup banyak fiturnya. Dan cukup menarik adalah terdapat software Nahi Mix Sound yang biasanya terdapat pada laptop MSI, di mana Nahi Mix Sound ini sangat membantu untuk membuat kualitas suaranya lebih baik, apalagi pada saat kalian menggunakan headset. Dan keyboardnya dapat kalian atur menggunakan software juga dari Lenovo Vantage, dan kalian dapat atur profilnya sesuai dengan keinginan kalian. Kalian juga dapat atur efeknya tergantung kalian masukkan ke profil masing-masing, dan shortcut untuk mengubah profilnya ada di function dan spasi seperti ini. Selain Lenovo Vantage, Lenovo juga memasangkan Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX dan dipadukan dengan Bluetooth 5.1. Langsung kita akan uji performance-nya. Seperti biasa, SSD-nya kita mendapatkan speed yang sangat-sangat cepat untuk kelasan laptop di harga 17 jutaan, yaitu di 3415 untuk read-nya dan 2720 untuk write-nya. Lanjut ke pengujian renderingnya menggunakan Premiere dan Blender. Premiere terlebih dahulu, video durasi 1 menit, 4K cut dan tanpa efek serta single layer di Premiere tahun 2020. Laptop ini mampu menyelesaikan hanya dalam waktu 31 detik. Ini waktu yang sangat cepat untuk kelasan Ryzen 5. Dan lanjut ke Blender 3D Modeling BMW untuk CPU rendernya mendapatkan waktu 4 menit 35 detik. Ini juga waktu yang cukup cepat. Dan GPU-nya ini mendapatkan waktu yang sangat-sangat cepat, yaitu 1 menit 20 detik. Dari pengujian di atas saja sudah cukup luar biasa untuk kelasan laptop seperti ini, dan kita lanjut ke pengujian heat teknisnya di R15 dan R20. Untuk R15 kita dapat skor di 1616 CB, sekali lagi skor yang cukup tinggi, dan R20 single core performance di 520 poin dan multicore-nya di 3787. Sedikit di bawah jika dibandingkan dengan Ryzen 7 5800H, dan kita looping 10 kali untuk kita tes konsistensinya, dan sangat terbukti Legend ini meneruskan Legend yang terdahulunya yang memiliki konsistensi yang sangat luar biasa, dan pada pengujian 10 hanya sedikit turun, kurang lebih sekitar 30 poin saja di 3759 poin. Luar biasa. Lanjut kita akan uji GPU dan CPU-nya sekaligus menggunakan 3D Mark. Pada 3D Mark Time Spy kita mendapatkan skor di 5546 dan 3D Mark Firestrike di 12050 poin, dan suhu maksimalnya di 82 derajat Celcius. Ini suhu yang cukup dingin untuk kelasan laptop gaming berkat teknologi Lenovo Coolfront 3.0-nya, dan hasil stress testnya pun sangat luar biasa di 99,2%. Dan berikut adalah grafik Firestrike dari tipe-tipe laptop yang sudah pernah kita review yang sebanding dengan Lenovo Legend 5 ini. Nah, pada pengujian di atas,
Bisa dikatakan secara hasil cukup meyakinkan, tapi untuk pengujian real gamingnya, ini dia. Nah, untuk paket pembeliannya, selain adaptor tadi dan tas, kalian akan mendapatkan mouse dari Legion seperti ini. Dan feel-nya benar-benar enak. Dan seperti biasa, game pertama kita menggunakan Dota 2 dengan setting resolusi Full HD, rata kanan, serta full render. Kita mendapatkan rata-rata di sekitar 135 hingga 155 frame per second tergantung scene tertentu. CSGO dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat very high, kita mendapatkan FPS lebih dari 150 frame per second, luar biasa. Kita lanjut ke game receh satu ini. Untuk spesifikasi yang seperti ini ya pastinya. Genshin Impact setting resolusi Full HD dan grafik kita buat rata kanan atau kita buat high. Kita mendapatkan FPS maksimal di 60 frame per second. NFS hit dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat medium, kita mendapatkan di range sekitar 80 frame per second atau bahkan lebih sampai di 83 frame per second. Untuk suhu permukaannya bisa dikatakan Legion ini memiliki konsistensi suhu yang sangat-sangat baik dan tidak terasa panas sama sekali dan tidak terasa di bagian keyboardnya. Hanya sedikit hangat di bagian keluaran exhaustnya, itu pun jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan brand-brand lain. Valorant dengan setting resolusi Full HD seperti biasa dan grafik kita buat very high atau rata kanan, kita mendapatkan di sekitar 140 hingga 150 frame per second. GTA 5 dengan setting resolusi Full HD, tekstur kita buat very high dan grafik kita buat ultra. Kita mendapatkan lebih dari 100 frame per second, lebih tepatnya di sekitar 105 hingga 120 frame per second. Far Cry 5 dengan setting resolusi Full HD tentunya dan grafik pertama kita buat ultra dan kita mendapatkan rata-rata di sekitar 70 hingga 75 frame per second dan paling tinggi kita bisa mencapai di sekitar 90 frame per second. Kita ubah untuk memaksimalkan 165 Hz-nya. Dan saat kita ubah settingannya ke mode low, kita mendapatkan rata-rata di sekitar 100 frame per second dan maksimal di 120 frame per second. Mantap. Dan lanjut kita game yang terakhir, game receh yang terakhir dengan spesifikasi seperti ini pasti sangat lancar. PES tahun 2021 dengan resolusi Full HD, kita mendapatkan FPS lebih dari 150 frame per second. Berikut adalah hardware dari Lenovo Legion. Terdapat 3 buah heat pad dan metal blockingnya di bagian tengah sangat besar dengan 2 fan dan 4 buah exhaust. Di tengah-tengah terdapat RAM yang sudah full dual channel atau 16 GB dan di sebelah kanan terdapat WiFi AX atau WiFi 6 dan dipadukan dengan SSD 512 dan di bagian kiri ada tempat untuk menambahkan storage kalian dalam bentuk SSD M.2 NVMe dan kapasitas baterainya sendiri di 5210 mAh dengan 80 Wh. Pengujian baterainya menggunakan PC Mark 10 Modern Office. Laptop ini bertahan 9 jam lebih, tepatnya 9 jam 35 menit dan pada pengujian normal seperti pekerjaan kantoran, laptop ini mampu menyelesaikan kurang lebih sekitar 4 jam dan pada saat kalian pakai bermain game tanpa terkoneksi atau tercolok dengan charger, laptop ini bertahan kurang lebih sekitar 2 jam 15 menit. Jadi, laptop ini sebenarnya lebih dari laptop gaming, dimana jika kalian para antusias gamer yang mengejar sekedar FPS, laptop ini sudah cukup mampu untuk membuat nyaman kalian. Tapi jika kalian para konten kreator, akurasi warnanya bisa dikatakan sangat-sangat baik dengan panel full IPS. Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 8, untuk fiturnya kita berikan skor 8,5, dan performance jika dilihat dari harga kita berikan skor 8,5. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar.
Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.